Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan untuk kelompok 2 mata kuliah teori grup akan menjelaskan materi latihan-latihan soal mengenai sifat-sifat sederhana grup. Sebelumnya, perkenalkan saya Aga Adityo dengan NPM terakhir 036 dan ini ada teman-teman saya. Saya Farsa Utavia dengan NPM terakhir 6091. Saya Sofia Inatul Aziza dengan NPM terakhir 6021. Saya Rizkita Sabiara dengan NPM terakhir 6094. Saya Bidiko Sabato dan yang terakhir 6141. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu misalkan grup G dengan operasi bintang, maka buktikan AB pangkat 3 dikali AB inverse pangkat 3 sama dengan E atau elemen identitas. Nah, langsung saja kita tahu bahwa definisi untuk perpangkatan, untuk perkalian di dalam sifat-sifat sederhana grup kan yang dipangkatkan itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Jadi AB pangkat 3 ini bisa kita bolehkan menjadi AB pangkat 3 itu jadi AB dikali AB dikali AB seperti ini. Nah, untuk AB inverse kan AB inverse itu ada, kita punya sifat AB inverse itu sama dengan B inverse dikali inverse seperti ini ya. Jadi inverse dari AB inverse kan ini. Nah, kita juga bisa baca AB inverse pangkat 3 menjadi B inverse dikali A inverse dikali B inverse B A inverse di B inverse A inverse. Ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita menggunakan sifat asosiatif untuk mengerjakan ini. Nah, ini adalah sifat asosiatif ya teman-teman. Jadi kita kerjakan ini dulu. Kita tahu AB dikali inverse-nya itu kan dalam sifat inverse, jika suatu bilangan atau suatu bentuk jika dikalikan inverse-nya maka akan menghasilkan elemen identitas. Maka sama juga seperti ini yang saya garis bawahi ini. B inverse A inverse itu adalah inverse dari AB. Kalau begitu bukan? Nah, jadi ini bisa kita dapatkan nanti hasilnya E ya teman-teman. AB dikali AB dikali E dikali B inverse A inverse. Nah, lalu kita tahu jika suatu bilangan dikalikan elemen identitas maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan AB dikali E ini, maka akan tetap menghasilkan AB itu sendiri. Betul begitu teman-teman? Nah, makanya kita dapatkan AB dikali AB kali B inverse A inverse ini B inverse A inverse. Nah, kita sama menggunakan sifat asosiatif dalam sifat-sifat grup. Kan grup itu salah satunya memiliki sifat asosiatif. Nah, ini bisa kita kurung. Ini juga akan menghasilkan elemen identitas ya teman-teman, sama seperti tadi. Nah, sama seperti yang ini tadi, jika AB di suatu bilangan dikalikan elemen identitas maka akan menghasilkan elemen itu sendiri. Jadi AB dikali B inverse A inverse. Nah, kita tahu seperti yang langkah-langkah sebelumnya, jika AB kita kalikan dengan inverse-nya, B inverse A inverse kan merupakan inverse dari AB, maka itu akan menghasilkan elemen identitas. Nah, jadi terbukti untuk soal grup B dengan operasi bintang AB pangkat 3 dikali AB inverse pangkat 3 sama dengan elemen identitas. Nah, ini tuh kita banyak menggunakan sifat-sifat sederhana grup seperti sifat inverse. Lalu di sini ada sifat asosiatif dan juga definisi perpangkatan. Ini adalah sifat-sifat definisi perpangkatan. Jika ada A dipangkatkan M, maka dikalikan sebanyak M faktor. Atau di sini M-nya adalah 3, jadi AB-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Begitu teman-teman untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal nomor 2.
Baik, untuk contoh soal yang kedua, misalkan G adalah suatu grup, dan untuk tiga bilangan bulat berurutan dari M berlaku bahwa AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N untuk semua AB adalah anggota G. Maka buktikan bahwa G ini adalah komutatif. Baik, untuk penyelesaiannya kita ambil sebarang AB. AB anggota G, maka A, B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dan B pangkat 2. Nah, ini kita uraikan menjadi AB dikalikan dengan AB sama dengan AA dikalikan dengan BB. Atau dapat kita tuliskan sebagai AB sama dengan AA BB. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan melakukan pengalian dengan inverse, yaitu A inverse terlebih dahulu pada sisi yang sebelah kiri. A inverse dikalikan di sisi kiri menjadi A inverse AB sama dengan A inverse B. Nah, untuk A inverse dikali A ini kan menghasilkan elemen identitas, sehingga kita dapat menuliskan AB sama dengan BB. Atau juga kita bisa menuliskan tanpa E-nya, sehingga BAB sama dengan ABB. Nah, untuk langkah yang kedua, kita akan mengalihkan B inverse kepada sisi yang sebelah kanan. Dari sini, B inverse dikali sisi kanan. BAB dikalikan dengan B inverse sama dengan ABB dikalikan B inverse. Nah, untuk B dikalikan dengan B inverse ini juga menghasilkan elemen identitas. Jadi, BA dikalikan dengan E sama dengan AB dikalikan dengan E. Kemudian kita bisa menghilangkan E-nya karena elemen identitas, sehingga dituliskan BA sama dengan AB. Jadi, terbukti bahwa AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N untuk semua AB anggota G merupakan grup komutatif. Selanjutnya, kita ke penyelesaian soal nomor 3. Misalkan Z sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan penjumlahan modul 7 adalah grup. Carilah X, Y anggota Z yang memenuhi 6 plus X sama dengan 2 dan Y plus 5 sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita menggunakan tabel Cayley untuk mencari inverse. Untuk pertama, kita cari anggota Z yang setelah dioperasikan dengan semua anggota Z, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dapat dilihat pada tabel, 0 adalah elemen identitas karena setelah 0 dioperasikan dengan 0, hasilnya 0 itu sendiri, 0 ditambah 1 hasilnya 1, dan seterusnya. Kita selesaikan persamaan yang pertama, yaitu 6 plus X sama dengan 2. 6 plus X sama dengan 2. Kita cari inverse dari 6. Melihat tabel Cayley, 6 yang menghasilkan elemen identitas 0 adalah 1. Jadi inverse 6 adalah 1. Kita tambahkan kedua-dua pada sisi kiri. 1 ditambah 6 ditambah X sama dengan 1 ditambah 2. 1 dan 6 adalah saling inverse, maka hasilnya adalah elemen identitas. Ditambah X sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi elemen identitas ditambah X hasilnya X sama dengan 3. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, yaitu Y plus 5 sama dengan 1. Kita cari inverse 5. Di sini, 5 yang menghasilkan elemen identitas yaitu 2. Jadi, inverse 5 adalah 2. Kita tambahkan ke 2 pada kedua ruas. Y plus 5 plus 2 sama dengan 1 plus 2. Y plus 5 ditambah 2 menghasilkan elemen identitas sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Y ditambah elemen identitas Y sama dengan 3. Jadi nilai X dan Y adalah 3. Untuk nomor 4, buktikan bahwa dalam suatu grup G dengan operasi bintang, elemen identitas adalah tunggal. Artinya hanya ada satu elemen elemen D yang memenuhi bintang A sama dengan A dan A bintang X sama dengan A. Untuk semua A elemen G, kita misalkan terdapat dua elemen identitas, yaitu I dan M.
yang memenuhi sifat identitas. Kemudian kita operasikan E bintang A sama dengan A, dan A bintang E sama dengan A. Kemudian F bintang A sama dengan A, dan A bintang F sama dengan A. Kita akan membuktikan bahwa E sama dengan F. Yang pertama, F adalah identitas, maka F bintang E sama dengan E, karena E elemen G dan F identitas. Kemudian yang kedua, E adalah identitas, yang kita operasikan F bintang E sama dengan F, maka terbukti E sama dengan F. Untuk soal kelima yaitu P sama dengan 1, 2, 3, 4 dengan perkalian bilangan bulat modulo 5, maka buktikan A inverse sama dengan A. Di sini sudah disediakan tabel TW. Dari tabel TW ini kita bisa dapatkan bahwa inverse 1 itu adalah 1 karena identitas dari himpunan ini yaitu dari grup ini yaitu 1, maka inverse dari 1 yaitu 1. Lalu inverse dari 2 adalah 3 karena jika dikalikan itu menghasilkan identitas. Lalu untuk inverse dari 3 yaitu adalah terakhir inverse dari 4 itu adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari dari A inverse, kemudian diinverskan lagi itu akan menghasilkan A. Yang pertama kita coba dari inverse 1. Nah, inverse 1 itu kan 1. Jadi 1 kita inverskan lagi itu menghasilkan 1. Jadi terbukti A inverse kalau diinverskan lagi itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kalau yang bilangan kedua itu inverse 2 diinverskan lagi inverse 2 itu kan 3. Nah 3 diinverskan lagi itu akan mendapatkan 2. Yang selanjutnya itu 3 inverse 3 diinverskan lagi itu menghasilkan 2. Inverse 2 sama dengan 3. Yang terakhir itu inverse 4 diinverskan lagi itu menghasilkan inverse 4 sama dengan 4. Nah, maka terbukti bahwa A inverse jika diinverskan lagi akan menghasilkan A. Baik teman-teman semua, itu tadi dalam penjelasan latihan soal mengenai materi sifat-sifat segala hidup. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar. Sampai jumpa dan terima kasih.